Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 10. Pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Lembaga Keuangan Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Ratu sebagai moderator dan pemateri kedua, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Igris Angambut. Jadi pemateri 1. Sebelum masuk dalam materi, saya akan berikan sedikit gambaran tentang Lembaga Keuangan Internasional. Jadi Lembaga Keuangan Internasional atau International Financial Institution digambarkan sebagai agen reformasi ekonomi yang paling kuat. Jadi di hampir seluruh negara yang ada di dunia itu, Lembaga Keuangan Internasional memainkan perannya dalam perkembangan berbagai program sosial ekonomi di berbagai negara berkembang maupun negara transisi, dari negara miskin menuju negara berkembang ataupun dari negara berkembang menuju ke negara maju. Jadi kami akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan internasional, apa saja jenis-jenis lembaga keuangan internasional, dan bagaimana kontribusi Indonesia pada lembaga keuangan internasional. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Oke, pengertian lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang didirikan oleh lebih dari satu negara dan mematuhi semua hukum internasional. Lembaga keuangan internasional adalah lembaga yang menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik bersifat pinjaman atau bantuan lainnya. Yang kedua, tujuan keuangan internasional. Tujuan keuangan internasional itu ada 3. Yang pertama itu mengurangi kemiskinan global dan meningkatkan standar kehidupan warga negara di negara peminjam. Yang kedua, memberikan dukungan berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan pengembangan kelembagaan di negara peminjam. Yang ketiga, mempromosikan kerjasama regional dan integrasi kepada negara peminjam. Yang berikutnya, teman-teman, jenis-jenis lembaga keuangan internasional. Itu ada yang disebut World Bank. World Bank dunia yang didirikan oleh John Maynard Keynes dan Harry Dexter White pada pada 1 Juli 1994 bersama International Monetary Fund. Bank Dunia memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan internasional yang terkait dengan aspek moneter dan keuangan lainnya. Fungsi dari dana yang diberikan Bank Dunia hanya diproyeksi untuk kegiatan-kegiatan pembiayaan seperti yang pertama itu pendanaan proyek investasi, yang kedua pembiayaan kebijakan pembangunan, yang ketiga program untuk hasil, yang keempat dana kepercayaan dan hibah, yang kelima pengurangan angka kemiskinan, dan yang keenam investasi modal. Nah, yang berikutnya adalah teman-teman International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga dalam sistem ekonomi makro dan keuangan internasional dengan keanggotaan universal di negara secara global. IMF didirikan bersama dengan Bank Dunia pada Konferensi Internasional di Bretton Woods pada Juli 1994. Tujuan didirinya IMF adalah untuk menyediakan konsultasi dan kolaborasi. Yang kedua itu untuk mempromosikan stabilitas pertukaran, dan yang ketiga adalah untuk membantu penciptaan dan ekspansi pasar internasional. Yang keempat, untuk memberikan kepercayaan kepada negara anggotanya terhadap mata uang asing. Nah, yang berikut adalah Asia Development Bank atau
ADB. ADB didirikan pada awal tahun 1960-an sebagai lembaga keuangan yang berkarakter Asia dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di salah satu daerah termiskin di dunia. ADB juga merupakan organisasi regional karena aktivitas di titik barat kan di wilayah Asia. Kebanyakan anggotanya adalah negara yang berada di Asia. Sebagian besar infrastruktur permodalan bersumber dari negara-negara Asia. Nah, jenis-jenis ini adalah tujuan didirinya ADB. Yang pertama itu menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia. Dan yang kedua itu memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dalam memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Yang ketiga itu memenuhi permintaan negara-negara anggota untuk membantu mereka. Dan yang keempat, memberikan bantuan teknis. Yang kelima, melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa lainnya sesuai dengan tujuan ASEAN Development Bank. Nah, berikutnya dijelaskan oleh pemateri kedua. Yang berikut ada Islamic Development Bank dan atau ISDB. Islamic Development Bank ini adalah lembaga pembiayaan pembangunan multilateral yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Bank ini didirikan pada tahun 1973 oleh Menteri Keuangan di organisasi pertama Konferensi Islam dengan dukungan Raja Arab Saudi dan memulai kegiatannya pada 20 Oktober 1975. Salah satu tujuan utama dari IDB adalah untuk membantu mendorong perdagangan antar negara muslim dan memayungi sistem keuangan negara-negara Islam di seluruh dunia dengan mengusulkan sistem keuangan kerjasama dan skema bagi hasil yang baik untuk untung maupun rugi. Lalu ada European Investment Bank atau EIB. EIB ini adalah lembaga pinjaman jangka panjang nirlaba Uni Eropa yang didirikan 1958 di bawah Perjanjian Roma. Sebagai bank yang digerakkan oleh kebijakan yang pemegang sahamnya adalah negara-negara anggota Uni Eropa, EIB itu menggunakan operasi pembiayaannya untuk mewujudkan integrasi Eropa dan kohesi sosial. Sebagai bank Uni Eropa, EIB itu mempunyai misi yaitu membuat perbedaan bagi masa depan Eropa dan mitra-mitra yang berinvestasi dengan sehat. Lalu berikutnya ada Brazil, Rusia, India, China, South Africa Development Bank atau BRICS. Jadi BRICS ini merupakan lembaga keuangan yang dibentuk atas dasar keprihatinan dari 5 negara atas lembaga-lembaga Bretton Woods yang ada dan kekecewaan mereka atas beberapa tuntutan yang tidak diakomodir. Jadi untuk menjadi dorongan untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional. Tujuan didirikan BRICS ini untuk mempromosikan kerjasama yang lebih besar dengan menghilangkan ketergantungan dengan negara maju. BRICS Development Bank mempunyai fungsi penting dalam mengidentifikasi berbagai jenis praktik dan norma yang ditiru dan diadaptasi dari Bank Pembangunan Regional yaitu ASEAN Development Bank dan menyarankan apa yang perlu dilakukan secara berbeda. Kontribusi Indonesia pada lembaga keuangan internasional. Indonesia itu dalam hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional ada beberapa kontribusi yang dijalankan oleh Indonesia. Yang pertama, kontribusi Indonesia terhadap International Bank for Reconstruction
and Development atau IBRD. Jadi IBRD ini merupakan institusi keuangan internasional di bawah Bank Dunia yang dibentuk untuk menyediakan dana pinjaman, pembangunan, dan kemajuan negara-negara berkembang. Jadi Indonesia telah mendapat manfaat dari pinjaman yang mereka pinjam di IBRD sebesar 9,97 miliar USD untuk menutup defisit anggaran di tingkat kerja multilateral. Nah, kenaikan modal Bank Dunia ini telah disepakati pada sidang negara anggota bulan April tahun 2010. Jadi Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi dengan kontribusi sebesar 35,25 juta USD. Yang kedua, kontribusi Indonesia pada International Finance Corporation atau IFC. Jadi IFC merupakan lembaga keuangan di bawah Bank Dunia yang bergerak di bidang pembayaran sektor swasta. Nah, pembentukan IFC ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pasar yang terbuka dan kompetitif di negara-negara berkembang, mendukung pembiayaan perusahaan dan sektor swasta, membantu menciptakan lapangan kerja yang produktif, dan mengatasi mobilisasi sumber dana untuk pengembangan perusahaan swasta. Jadi Indonesia juga memandang perlu adanya penambahan penyertaan modal sebesar 3,6 juta USD. Lalu kontribusi yang ketiga, kontribusi Indonesia pada Islamic Corporation for Development Private Sector atau ICD. ICD merupakan salah satu lembaga keuangan yang dibentuk untuk mengidentifikasi peluang di sektor swasta. Jadi lembaga ini diharapkan dapat berfungsi sebagai mesin pertumbuhan dan menyediakan sektor swasta dengan berbagai macam produk keuangan produktif dan jasa. Jadi Indonesia telah mendukung kenaikan modal ICD yang pertama dalam upaya mendukung pembiayaan sektor swasta. Indonesia berkesempatan untuk berkontribusi sebanyak 475 share atau senilai dengan 4,75 USD sesuai dengan artikel agreement ICD. Yang terakhir, kesimpulan. Lembaga keuangan internasional memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi dunia, menyediakan pembiayaan dan bantuan kepada negara-negara berkembang. Semua lembaga keuangan internasional mempunyai perannya masing-masing dalam mendukung perekonomian dunia. Lembaga keuangan internasional atau International Financial Institution meliputi berbagai lembaga, diantaranya yaitu IMF, World Bank, Asian Development Bank, European Investment Bank, Islamic Development Bank, dan BRICS. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang lembaga keuangan internasional. Sekarang saya membuka kesempatan untuk tanya jawab.